Sugeng siang teman-teman, pripun kabare? Sehat toh? Sekarang aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke Temanggung, Wonosobo, dan sekitarnya. Di sini aku mau buat rengginang dari singkong, ada juga olahan enak dari kulit singkongnya. Aku juga mau ngangon bebek sambil main alat musik khas Wonosobo, bundengan. Yang gak kalah seru, aku juga mau mengikuti rembuk adat di kampung adat Gunung Wuluh. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Lur, sebelum menjelajah kearifan lokalnya, aku mau menikmati dulu keindahan alamnya. Salah satunya adalah Waduk Wadas Lintang yang keren banget ini. Anak-anak yang tinggal di sekitar waduk biasanya menikmati kesegaran air waduk dengan berbagai cara. Salah satu yang sering mereka lakukan adalah berenang dengan pipa panjang ini. Pipa panjang yang biasa dilakukan untuk saluran air ini digunakan sebagai pelampung. Aku nggak mau ketinggalan mau ikut seru-seruan. Seru-seruan masih berlanjut Kilur. Setelah seru-seruan main air, sekarang aku mau main gerobak angkong dengan anak-anak di Desa Nglorok, Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Angkong ini sebenarnya adalah alat untuk mengangkut bahan bangunan dan hasil pertanian. Kalau sekarang sih buat ngangkat anak-anak di sini. Weh, piye to Li? Iki angkong arek gur muat telo malah gur dolanan. Tak bantu nggih, Pak. Tak bantu. Oh, bantu. Pak, ini. yo iki dimuat kene. Yo. Maaf Pak Yus, aku nggak tahu kalau angkongnya mau dipakai. Ya wis, yuk Cah, bantu bawa singkongnya. Sorry kok, Pak. Ayo. Bukan masih. Ora kowe nganu. Urung rono. Yo. Yo. Sekarang, aku lagi sama ibu-ibu di Desa Nglorok, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Di sini adalah salah satu sentra pembuatan patolog sejak zaman dahulu. Singkong kalau di Jawa bisa diolah menjadi banyak hal. Tapi kalau singkong diolah menjadi patolo cuma di sini nggih Pak Bu. Oh kalau dikan oleh Bu. Iku Mbak, ale marut Mbak, si alus. Oh malah enak banget. Oh iya, kalau nggak tahu, patolo adalah rengginang dari singkong yo. Pasti pada bingung toh, soalnya rengginang kan biasanya terbuat dari beras ketan. Aku juga penasaran. Dalam sehari, usaha kecil menengah ini bisa mengolah lebih dari 6 kuintal singkong. Banyak banget kan? Biasanya, singkong yang digunakan adalah singkong yang memiliki kandungan zat pati yang cukup banyak. Makanya harus sudah berumur minimal 1 tahun yo. Kayak gini nih. Tuh, besar-besar kan singkongnya? Tapi jangan ketuaan juga. Kalau singkong terlalu tua, bukannya patinya makin banyak, justru jadi terlalu keras singkongnya. Setelah dikupas, singkong ini langsung diparutkan oleh ibu-ibu sampai halus. Setelah itu, langsung digombyang dan dipres. Kalau sudah diparut gini, lebih mudah proses pengambilan patinya. Tinggal diperas-peras dan disaring begini. Persis pembuatan santan kelapa. Sekarang kita lagi gombyang biar patinya keluar. Nah, patinya ini yang nanti bakal diolah menjadi patolo ya, Mas. Iya. Ayo, Mas. Wasir rusa, Mas. Saat diperas seperti ini, zat pati yang ada di dalamnya akan keluar bersama air yang berwarna putih kental ini. Masih belum cukup, parutan singkong yang sudah digombyang ini harus langsung dipres dengan alat sederhana ini, sampai benar-benar keluar airnya. Selanjutnya, pati singkong yang sudah jadi tepung dicampur dengan ampas yang sudah dikeringkan juga. Perbandingannya, ampas singkongnya 3,
dan tepung patinya 1. Ikon yang penyampuran mas. Wis rampung iki. Wis. Ayo, oke mas. Rono berarti mas. Yo Rono. Bu, nih bu, rampung nih. Oh ya, bantu campur sana ya. Bikon nih bu. Nah, bisa juga dicampur dengan aneka bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya untuk memperkaya rasa. Adonan ini kemudian dibentuk dengan alat sederhana ini. Keluarnya jadi seperti mie. Bu, nih bu, mau rampung dari yang bu. Walah. Iya mbak, ayo mbak. Iya mas. Harapan mbak. Kalau zaman dulu buat patolo itu pakai alat kayak gini, wadah nasi. Nah ini ditekan, nah jadinya bakal kayak gini nih. Ayo mbak. Ayo mas. Mie yang sudah dicetak ini masih sangat mudah patah. Jadi gampang banget hancur. Jadi butiran yang lebih kecil seperti Ini dari ini rampung bu. saat dicetak dengan tutup gelas. Inilah fungsinya. Kenapa komposisi ampas lebih banyak daripada pati singkongnya. Wah, kalau sekarang jadi mirip dengan beras yo. Tinggal dikukus sampai matang. Kali ini nggak perlu terlalu lama yo. Cukup 15 menit aja. Setelah dikukus, teksturnya jadi lebih kenyal dan lengket yo. Seperti ciri khas makanan yang terbuat dari bahan dasar singkong. Jadinya nggak mudah hancur kalau udah dikukus begini. Tahap terakhir, tinggal dijemur yo sampai kering. Sama seperti jenis olahan kering lainnya, biasanya hanya butuh waktu 1 hari agar patolonya benar-benar kering. Kalau udah kering begini, bisa di-packing untuk dijual langsung. Tapi kalau aku sih mau digoreng biar cepat dicobain. Ye. Panas bu. Iya bu, kita goreng dulu wis. Tapi ntar aku mintanya yang banyak yo, buat dimakan dengan anak-anak. Nah ini dia nih, patolo alias rengginang yang sudah digoreng tadi. Yuk Cah, kita cobain. Ya nih, enak toh. Wah, disentek piro? Ayo nambah mana iki lho, akeh lho. Ayo Ye, nambah mana? nambah mana? Jadi rasa patolonya ini gurih dan teksturnya renyah kayak rengginang. Cuma ada rasa asam khas dari singkong ya mbak. Iya. Rasanya tetap enak tapi sih. Enak. Wah, ayo mana iki? Ayo mana Joko? Apalagi kalau anak-anak, jelas pada suka. Lawong sampai pada berebut begini. Kalau tadi udah mengolah singkong, sekarang mau mengolah kulit singkongnya. Hah? Kulit singkong? Emang enak buat dimakan? Kalau ngolah singkong, kulitnya jangan dibuang. Soalnya kulit ini bisa diolah menjadi makanan yang enak. Penasaran kan? Sama, saya juga penasaran. Sebelum dimasak, kita harus rebus dulu kulit singkongnya. Oh iya, kalau tidak diolah dengan benar, kulit singkong ini berbahaya loh, karena kandungan asam sianida yang cukup tinggi di dalamnya. Si kulit singkong ini teksturnya kan keras. Tapi warga desa Nglorok sini punya cara, yaitu direbus dengan abu rumah ini, biar teksturnya jadi empuk. Selain biar lebih empuk, tambahan abu gosok ini juga untuk membantu penyerapan asam sianidanya. Jadi setelah ini sudah aman untuk dikonsumsi yo. Sambil menunggu kulit singkongnya empuk, Mbak Nisa dan si ibu lagi mempersiapkan bahan lainnya. Jadi kulit singkong ini akan kita masak jadi bobor, salah satu makanan tradisional dari Temanggung. Bumbu yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih, gula, cabai, sereh, salam, dan lengkuas. Nah, yang nggak boleh ketinggalan dalam membuat bobor adalah parutan kelapa. Oh iya, kalau Mbak Nisa lagi belah-belah buah dewan daru, salah satu buah berasa asam yang sering dijadikan obat-obatan alami. Nih Bu, kulit singkongnya sudah matang. Bu
Iki wis mateng wis empuk. Oh ya diiris sih wae Mas yang cilik-cilik ya. Oh iya. Kulit tak singkong yang jangane. sudah matang harus diiris kecil-kecil biar lebih mudah masaknya nanti. Oh kecilan gue Mas, ada kilo. Lihat enggak? Kecilan. Apa tuh Mbak iki? Ini Dewan Daru Mas. Dewan Daru. Heeh. Ya iki langsung dimasak ning kene. Iya, dimasak langsung kok. Rasanya kayak apa Mbak iki, Mbak? Coba wae jajal. Tak coba ya, Mbak. Iya. Tapi ini rasanya asem. Oh. Asem tau. Iya, Mbak. Wah, asem tenan. Jadi Dewan Daru ini rasanya asem. Jadi cocok banget buat pengganti belimbing uluh dan dimasak bareng nanti niki ya, Mbak. Iya. Wah, asem Mbak. Iya, asem. Tapi aku manis lah, Mbak. Boleh, biasa wae. Ayo lanjut, Mbak. Ayo kuwi rambungke Mas. Dimasak sana. Pun, Bu. Sip, langsung masak wae yuk Mbak. Untuk membuat bubur kulit singkong ini, pertama kita harus tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah harum, barulah masukkan kulit singkong tadi. Biar bumbunya meresap dulu yo ke dalam kulit singkongnya. Setelah itu, baru masukkan santan kelapanya. Terakhir, masukkan potongan buah Dewan Daru sebagai pengganti bumbu asamnya. Weh, genine diundulke sithik. Pedes ya lho. Wis, jadi yo lur, bubur kulit singkong buah Dewan Daru. Yuk icip-icip. Oh, Pak, Bu, Mbak, ayo. Kita berdatangan Pak nih, Pak, mriki. Sik kathah nggih. Walah nggih, nih. Ini Pak, kalih kuahe. Nuwun. Bu Arian iki Mas. Ibu mriki, Bu. Mriki, Bu. Kalih buah niku. Siap. Siap. Nggak, Bu, niki, Bu. Ini rasanya, Mbak. Enak tuh? Enak. Enak tuh, Bu. Enak. Jadi, tekstur si kulit singkong ini kayak nangka. Dan rasa sayurnya asam karena ditambah Dewan Daru ini. Yuk. Walaupun sering dibuang, kulit singkong ternyata masih memiliki banyak manfaatnya. Karena masih mengandung banyak nutrisi penting seperti kalsium, Boleh. protein, dan karoten. Tambahan buah Dewan Daru, selain membuat bobornya lebih segar, juga bisa memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh kita. Keren toh? Karena alam memberi banyak manfaat. Nggih, nggih. Mbak. Lur, kita ke Kabupaten Wonosobo. Aku mau ngangon bebek dulu yo. Sekarang kita lagi angon bebek. Nah, tempat favorit untuk angon bebek ini adalah sawah yang sudah dipanen. Jadi, di sini banyak sisa-sisa padi yang sudah dipanen dan hewan-hewan yang biasanya jadi makanan favorit bebek-bebek ini. Ayo, Mbak, dan mana, Mbak? Bebek adalah salah satu burung akuatik yang berukuran sedang. Sebagian besar masyarakat biasanya memelihara bebek dengan cara diangon. Dibiarkan bebas di alam sambil digiring untuk mencari makan. Bebek memakan makanan yang bervariasi, mulai dari padi, rumput, tanaman air, ikan, cacing, sampai moluska yang berukuran kecil. Wah, lagi asik ngangon bebek, kok ada yang lebih asyik kayaknya. Bapak Sontoloyo angon bebek ilang
Itu Mas Didi lagi main gundengan, ikutan ah. Mas. Mas. Aku tak rungokke kok apik temen nih suarane. Iya Mas. Wah, aku melu ya, Mas? Ya Mas. Diajari tapi. Ya. Ya, oke. Langsung wae iki. Langsung Mas. Wah. Nah, ini adalah gundengan, alat musik khas dari Kabupaten Wonosobo. Tadinya, jadi dulu adalah ini digunakan untuk berteduh dari panas matahari dan juga hujan. Tapi sekarang ini bisa digunakan untuk alat musik juga. Yo Mas. Wah. Awal mulanya gundengan adalah alat sederhana yang berguna sebagai tempat berteduh. Tapi sambil menunggu mengangon bebek, gundengan ini disulap menjadi alat musik yang bisa dimainkan. Di dalam keuangan gundengan ini ada senar yang dipasang. Uniknya, senar-senar ini akan menimbulkan bunyi seperti gamelan. Di sisi kiri ada beberapa bilah bambu yang kalau dibunyikan menyerupai gendang. Nah, selain fungsinya sebagai tempat berteduh, tudung keuangan ini juga berfungsi sebagai resonansi yang membuat bunyinya lebih terdengar nyaring. Mbak, kok ada bebek yang lepas? Terpisah dari rombongannya kayaknya. Yuk, kita tangkap yuk. Biarpun tidak bisa terbang jauh, tapi unggas yang satu ini bisa bergerak lincah loh. Susah nangkepnya. Akhirnya ketangkep juga. Yuk, kita masak aja bebeknya. Ntar aku minta izin wis ke bapaknya. Masih di Kabupaten Wonosobo, aku mau bikin makanan yang enak banget. Ini kita akan masak urap, tapi bukan sembarang urap. Kita bakal campurkan sama bebek. Jadi bakal jadi menu yang spesial. Yo Mbak yo. Wah, ini mau ini bebek seangel pol didoyak iki, Mbak. Wah, sembelih wae, Mbak. Bakal enak wae nih. Urap Jepas udah pernah makan, bebek apa lagi? Salah satu makanan kesukaanku itu. Tapi kalau urap dimasak dengan bebek, gimana ya kira-kira? Ntar mikirnya, aku mau bantu bikin urapnya dulu. Pada dasarnya, urap adalah salah satu makanan tradisional Jawa yang terbuat dari berbagai jenis sayuran. Kemudian dihidangkan dengan bumbu kelapa. Jenis sayurannya sih bebas ya lur. Berbeda-beda di setiap daerah, tergantung sayuran apa yang mudah didapatkan di daerah itu. Yang penting, semua sayurannya harus direbus dulu sampai matang. Nah, Mbak Fistra dan Ibu lagi siapin dulu bahan lainnya. Seperti potongan ketimun segar yang digunakan sebagai campuran urap. Dan bumbu kuning yang digunakan sebagai bumbu bebeknya. Bumbu kuning ini terdiri dari kunyit, jahe, ketumbar, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai yang dihaluskan. Campuran kombinasi bumbu yang bisa menghilangkan aroma amis bebek kui. Sip, langsung olesin aja yuk ke seluruh bagian bebek, termaksud bagian dalamnya. Sekarang kita siapkan bumbu urapnya. Ada banyak jenis bumbu urap. Kalau di sini menggunakan bumbu sambal sederhana yang dicampur dengan parutan kelapa. Jadi lebih segar yo. Sip, sayurannya udah matang semua nih Mbak. Aku bawa ke sana yo. Berbagai jenis sayuran yang sudah direbus langsung dicampur dengan bumbu urapnya. Nah, kalau urap original di sini udah bisa dimakan loh. Yuk, coba Bu. Mantap tenan. Ini urapnya aja udah enak. Apalagi kalau misalnya dicampur sama bebek. Wah, mantap yo. Yo, Mbak. Wah, mantap. Ya ampun dimakami mawon niki. Banding campur niki. Wah. Yuk. Ayo. Yuk. Daripada makin penasaran, langsung wae yuk kita masukkan urap yang tadi sudah jadi ke dalam bebeknya. Kemudian ikat sampai rapat dan bakar sampai matang.
Ini dia alasan kenapa kita pakai jenis bumbu urap yang mentah dan segar. Karena masih akan dibakar dalam bebek seperti ini. Jadi, nanti rasanya lebih pas setelah matang. Bakar bebek ini harus sabar yo, karena butuh waktu lama sampai bebek ini benar-benar matang. Tapi, makanan yang diolah penuh dengan kesabaran, biasanya hasilnya memuaskan kok. Sekarang, aku geser sedikit ke kampung adat Gunung Wuluh, Temanggung. Aku mau cari hidangan pendamping untuk olahan bebek bakar urap. Ini Mbak, diparuskan ya Mbak. Sekarang kita lagi masak nasi gono. Nah, nasi gono ini adalah nasi yang dicampur sama sayur dan lauknya sekalian. Ya Bu, ini pun matang dereng Bu. Dereng, nasi sui. Mbak, ya Mbak. Nah, untuk nasinya, kita harus ngaruh nasi setengah matang dulu. Bisa dengan cara dididang, dimasak dengan air, atau dikukus. Yang penting sampai setengah matang aja yo, baru bisa dicampur dengan bahan lainnya. Sambil menunggu si ibu ngaruh nasi, aku dan Mbak Putri mau nyiapin bahan lainnya. Aku motong-motong sayurannya dulu yo, biar Mbak Putri aja yang mau kelapanya. Oh iya, tidak ada pakem khusus. Sayuran apa saja yang digunakan untuk membuat sego gono, apa saja yang ada di daerah itu, yaitu yang dipakai. Selain sayuran, ada juga irisan tempe, wortel, tomat, dan ikan teri. Kalau bumbu yang digunakan cukup sederhana kok. Hanya bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Mbak Putri, ini sekarang dibawa ke nganu, tempe ini kalau grey. Nah, ini. Sip, semua sudah siap Ki. Yuk Mbak Putri, kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu halusnya. Kemudian, masukkan ikan teri, biar jadi matang lebih dahulu ikan terinya. Jadi, rasanya lebih gurih yo. Masukkan juga parutan kelapa dan irisan tempenya. Kalau sayurannya, masak paling akhir yo. Soalnya kan lebih cepat matang dibanding dengan bahan lainnya. Banyak cara untuk memasak nasi gono ini. Nah, kalau di Gunung Wuluh, semua bahannya harus didongseng terlebih dahulu, baru dicampur sama nasi. Ya Mbak, dibalik langsung campur lagi Mbak. Ojo lali diaduk-aduk yo. Selain biar nggak gosong, juga biar semua bahan tercampur rata. Kalau sudah mateng, kita campur dengan nasi yang sudah diaron tadi setengah mateng yo. Ini piring Ibu. Yo Mbak. Enak ya Mbak. Ada apa Mbak? Apa? Oh, iso. Padahal belum benar-benar mateng loh. Rasanya udah enak begini. Kebayang sih gimana enaknya kalau sego gononya sudah jadi nanti. Tahap terakhir adalah mengukus semua bahan sego gononya sampai matang. Saat dikukus seperti ini, semua rasa dan aroma akan menyatu. Aroma gurih teri dan parutan kelapa, rasa segar dari berbagai sayurannya akan menyatu dengan nasi putihnya. Tapi sabar, bebek bakar urap dan sego gononya belum bisa kita makan. Keduanya akan kita nikmati di acara yang spesial. Lur, di kampung adat Gunung Wuluh, Kabupaten Temanggung, aku dan Mbak Putri mau mengikuti tradisi rembuk adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sini setiap malam Jumat Kliwon. Sebelum mengikuti tradisinya, kita harus datang dulu ke tempat ini dan memohon untuk dianggap sebagai sedulur adat. Seserahan yang diberikan biasanya berupa tanaman hidup dan beberapa jenis makanan atau gula dan teh. Alhamdulillah, aku dan Mbak Putri sudah diterima sebagai sedulur adat. Disimbolkan dengan dipersilahkannya kita mengenakan pakaian adat dengan motif lurik Jawanya. Sip, sekarang kita menuju lokasi rembuk adat. Di kampung adat Gunung Wuluh ini, kalau misalkan kita ingin mengikuti acara rembuk adat, kita harus memberikan seserahan
baru dianggap sedulur nggih, Pak. Nggih. Nah, baru kita bisa mengikuti acara rembuk adat. Ini lanjut bar niki. Nggih. Bar niki langsung mriko. Langsung. Nggih, nggih, Mbak. Oh iya, masih banyak yang harus dilakukan sebelum bisa melaksanakan rembuk adat. Pertama, kita harus berjalan menuju Curug Tarung yang ada di kampung adat Gunung Wuluh. Dengan berjalan kaki, kita menuju salah satu air terjun yang jadi daya tarik kampung adat ini. Di sini, kita akan menanam tanaman hidup yang jadi seserahan tamu yang datang. Nih, Pak. Nggih. Jadi, setiap tamu yang datang ke Desa Gunung Wuluh ini harus membawa tanaman yang nantinya bakal ditanam di sini untuk konservasi alam sehingga alam di sini tetap terjaga, terutama mata airnya nggih, Pak. Nggih. Wah, nggih, pun rampung berarti niki. Sampun. Kula tak ngecek liyan nggih. Oke, Nggih. Bapak. Setelah menanam tanaman, berikutnya aku, Pak Kadus, dan Mbah Juru Kunci mau mengambil air dari pancuran. Air ini yang akan kita gunakan dalam acara rembuk adatnya nanti. Kula tampi toyanipun mangken kula beto teng acara rembuk adat. Oke. Kita sudah ambil air dari Curug Tarung. Ini itu adalah salah satu dari 7 mata air yang ada di desa atau kampung Gunung Wuluh yang nantinya kita akan bawa ke acara rembuk adat. Monggo, Pak. Air dari Curug Tarung ini dianggap keramat. Dalam tradisi Jawa, curug yang terdiri dari 2 sumber air atau lebih ini memang dianggap penting sebagai tempat pensucian. Makanya sering diambil airnya untuk tradisi siraman. Lokasi rembuk adat berada di tengah hutan desa, yang menjadi awal mulanya adanya kampung adat Gunung Wuluh ini. Di sini terdapat rumah bambu yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat. Karena letaknya di tengah hutan dan di samping aliran sungai persis, tempatnya jadi indah banget ya lur. Syahdu. Tradisi rembuk adat sebenarnya lebih afdol kalau dilakukan saat tengah malam Jumat Kliwon, tapi bisa juga dilakukan setelah maghrib. Dalam penanggalan Jawa, hari baru dimulai selepas maghrib, bukan setelah matahari terbit ya lur, karena menggunakan bulan sebagai patokannya. Acara dibuka dengan doa bersama. Kemudian setelah itu, semua warga adat yang hadir akan membasuh tangan muka mereka dengan air suci dari Curug Tarung yang diambil tadi. Dalam tradisi rembuk adat ini, semua warga akan urut rembuk, berdiskusi terkait kondisi apa saja yang ada di kampung adat Gunung Wuluh. Inti dari upacara rembuk adat ini adalah pembahasan mengenai konservasi alam dan budaya yang ada di sekitar kampung Gunung Wuluh niki nggih, Pak. Nggih. Kok lanjut, Pak, bar niki? Langsung terasan mawon niki. Oh, nggih. Langsung mawon. Monggo. Setelah selesai, baru kita bisa menikmati hidangan yang aku siapkan sebelumnya. Monggo, Pak. Mbak. Nuwun. Ini nih, alasan aku masak nasi gono sama bebek spesial. Jadi bakal dihidangkan di acara rembuk adat. Sebagai rasa syukur, aku sama Mbak Putri sudah diterima menjadi sedulur adat, nggih, Pak. Nggih, enak nggih, Pak. Seger tengran mriki, makan teng tengah hutan nggih, rembukan nggih. Wah, alam memberi banyak manfaat nggih, Pak. Oke, lanjut, Pak. Lanjut. Nasi gono dan ayam ingkung adalah makanan yang biasa dihidangkan saat tradisi rembuk adat seperti ini. Tapi, nasi gono ditemenin dengan bebek bakar urap spesial ini juga bisa banget loh. Apalagi ditutup dengan menikmati kopi bumbung. Jadi lebih mantap kuy. Pada dasarnya, semua orang yang hadir di acara rembuk adat ini melakukan banyak hal untuk menjaga kelestarian alam. Biar anak cucu kita nanti masih bisa menikmati keindahannya juga. Karena alam memberikan banyak manfaat.